Nah, untuk minggu ini skenario paling ideal itu adalah this is your impulse, this is your A, this is your B, and one more drop is expected. Ya, karena dia udah take liquidity di sini, another all time high, one more drop. Ideally adalah break di bawah. Permasalahannya adalah apakah market harus seperti itu? Tidak. Bisa juga dia kasih running flat, impulse A, B, C, tanpa break 3717, another push. Ya, by the time dia akan jadi running flat. Nah, permasalahannya adalah bagaimana saya tahu kalau ini skenario yang dikendaki oleh market for another push. Skenario ketiga adalah impulse A, B, C. Begini. Oke, break di bawah di sini. Jadi, ini adalah skenario yang paling saya nggak suka, 37. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah edisi tanggal 29 September sampai dengan tanggal 3 Oktober. Dan seperti biasa, kita akan mulai Weekly Market Outlook dari ekonomi kalender terlebih dahulu, di mana di minggu ini seperti biasa, karena bertepatan nanti hari Jumat adalah Jumat pertama di bulan baru, maka seperti biasa, ini adalah news yang ditunggu-tunggu oleh semua para trader, yakni average hourly earning, non-farm employment change atau non-farm payroll, bahasa lainnya, dan unemployment rate. Jadi, fokus utama minggu ini, menurut saya, adalah data ekonomi ini, yakni data tenaga kerja dari US, yakni Jumat pukul 19.30. Selain daripada itu, ada beberapa data ekonomi lainnya juga bakal dirilis yang tidak kalah penting dan saya akan bahas nantinya. Yang pertama itu adalah cash rate dari Aussie dollar. Kemudian besok ya, RBA statement itu adalah 11.30 Selasa. Jadi hari ini tidak terlalu volatile market. Ya, market baru bakal mulai lebih volatile menurut saya adalah dimulai daripada hari besok Selasa tanggal 30 September. Lalu hari Rabu tanggal 1 ADP non-farm. ADP non-farm ini adalah pembayaran gaji di luar pertanian di sektor swasta, ya, jadi private sector di US. Kemudian nanti hari Kamis unemployment claims dan nanti hari Jumat bagi yang trade di pair against yen itu ada UEDA Speaks ya pukul 8.05 pagi waktu Indonesia Barat dan malam harinya adalah 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk minggu ini saya akan update kembali untuk midweek market update nantinya di live session seperti biasa hari Rabu jam 8 malam. Oke, seperti apa structuralnya? Kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama adalah market gold ya. Saya akan bahas mulai dari skenario paling ideal untuk minggu ini. Nah, untuk minggu ini skenario paling ideal itu adalah this is your impulse. This is your A, this is your B, and one more drop is expected. Ya, karena dia udah take liquidity di sini, another all time high, one more drop. Ideally adalah break di bawah 3717 ya. 3717 dan low di sini. By the time then dia akan jadi expanding flat for another push kembali. Jadi kalaupun dia ada drop begini, this is another push. Ini adalah skenario paling ideal buat emas untuk keep going to the upside. Oke. Jadi yang paling ideal sekali lagi adalah di bawah 3717. Nah, itu kalau market berbaik hati mau kasih kita pola correction complete expanding flat. Impulse A, B, C expanding flat for another up. Ya, break di bawah ini. Any buy set up di bawah 3717 push for another upside. Permasalahannya adalah apakah market harus seperti itu? Tidak. Bisa juga dia kasih running flat, impulse A, B, C, tanpa break 3717, another push. Ya, by the time dia akan jadi running flat. Nah, permasalahannya adalah bagaimana saya tahu kalau ini skenario yang dikendaki oleh market for another push, maka kita perlu untuk running flat biasanya saya lakukan adalah drop. Saya perlu di time frame lebih kecil sesuatu seperti ini. Ya, by the time then saya tahu market tidak akan break this low lagi, dia akan naik dari sini. Jadi dalam bentuk running flat. Jadi kita perlu another complete correction di time frame lebih kecil. Jadi skenario pertama adalah break di bawah 3717, skenario kedua adalah running flat
diikuti another complete correction di lower time frame for another push ke atas. Dan skenario ketiga adalah bisa jadi minggu ini tidak drop ke bawah, ya. Jadi kita akan drop down ke time frame lebih kecil. Oke. Ya, bisa jadi begini. Skenario ketiga adalah impulse A, B, C. Begini. Oke, break di bawah di sini. Jadi, ini adalah skenario yang paling saya nggak suka, 3760, ya, di bawah 3760, 3750-an. One more drop ke bawah, another push ke atas. Oke, kalau kita perhatikan, nah ini time frame, nah ini juga bisa. Oke. Oke, nah seperti ini. Ya, jadi skenario ketiga itu adalah di bawah 3760, ya, area 3750-an. Any buy setup, it can push for another upside tanpa break low di sini. Ya, tanpa break low di bawah 3717. Jadi kesimpulannya adalah 3 skenario yang menurut saya akan membuat saya untuk trade di emas minggu ini. Saya nggak akan look for the sell. Kecuali di lower time frame, misalkan di, nah ini seperti ini kan. Ini kan saya tahu ini adalah potential B, ini adalah A, ini adalah B, drop for another up. Nah, dari ini ke bawah untuk C, kecuali saya lihat sesuatu seperti ini. Nah, kalau ada ini, stop loss di atas all time high, this is the sell. Ya, sekali lagi, dari B ini adalah A, this is your high impulse, this is the low. Ya, high, ini A, ini B, one more drop. Ya, dropnya ini bisa jadi tidak harus take low di sini. Nah, bagaimana agar saya mau sell? Maka saya baru akan sell kalau saya melihat sesuatu seperti ini di lower time frame. Stop loss di atas ini, this is the sell for another downside. Oke, itu yang saya lihat untuk emas. Mainly, saya akan plan untuk buy, ya. Skenario utamanya adalah buy setelah drop. Tapi saya akan bisa sell juga kalau saya melihat sesuatu seperti ini di lower time frame. Kalau ini terjadi, this is my sell for another drop. Ya, the best case can take this low before another up. Ya, cuman kalau drop pun dia bukanlah sebuah reversal atau pembalikan arah. This is just a drop, part of the correction for another up. Oke, itu untuk emas. Yang berikutnya adalah US oil. Nah, untuk US oil, saya punya posisi sell di sini. Oke, kenapa bisa sell? Nah, saya akan jelaskan untuk bigger picture-nya. Bigger picture-nya itu adalah seperti ini. This is your impulse, this is your A, this is your B, dan we are heading down for C. C-nya ini adalah A sama dengan C di area 56.838. Dan ini sudah berulang-ulang kali saya jelaskan. Nah, so, fokus kita sekarang adalah ini, dan ini. Oke, sell sementara stop loss saya adalah di atas high, harga high hari Jumat lalu. Oke, kenapa? Karena invalidation untuk sell ini adalah di atas ini. Oke, di atas ini. 70.60. Oke, that is the real invalidation. Cuman kalau saya buat stop loss di sana, itu terlalu jauh, risk rewardnya jadi sangat jelek dan tidak make sense untuk ditradingkan. Sehingga stop loss-nya di atas ini. Artinya adalah sepanjang dia tidak break top di sini, harga masih extend ke atas, ini hanya adalah extension for the drop. Oke, karena gimana pun menurut saya, dia perlu buat A sama dengan C, yaitu di area sekitar 56.80-an, 56.80-an. Oke, so for the moment, it's a sell, either di harga sekarang, ataupun setelah break the top, saya akan kena stop loss, lalu saya akan re-enter back lagi di atas. Ya, kalau market kasih sell setup lagi di atas, saya akan re-enter kembali untuk posisi sell. Ya, yang saya maksud tuh top yang di sini, ya, 66 ini ya, top di sini, ini top hari Jumat 6640, ya. Oke, itu untuk US oil. Downside for another upside later, ataupun kalau dia nggak downside dulu, dia naik dulu, maka one more drop atau look for the sell di atas top di sini, ya, 6640. Oke, kategori market berikutnya yang mau saya bahas itu adalah silver. Ya, untuk silver, this is I think another all time high, ya. Oh, enggak, bukan. Silver nyaris another top lagi, to take this top. Top ini akan diambil, ya, 50, ini akan diambil menurut saya. Konfirmasi
ini bakal diambil adalah apa? Adalah kalau di lower time frame, kalian bisa lihat ini adalah impulse. Jadi at the moment kalau kalian lihat, kalian tanya saya apakah saya akan buy? Enggak, saya akan buy baru kalau ada sesuatu seperti ini di lower time frame. Ya, jadi di lower time ini sangat rawan menurut saya kasih complete correction. Tapi bisa nggak dia naik tanpa complete correction? Bisa. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia naik tanpa complete correction, saya nggak akan trade ini. This is not my trade. Tapi kalau dia kasih another complete correction yang jelas, yang bisa saya identify, bisa saya identifikasi, this is my trade for another upside to hit 50. Ya, targetnya adalah di atas 50 untuk silver. Oke, itu untuk 3 kategori market commodity. Next kita akan masuk ke forex pair. Yang pertama adalah New Zealand dollar. Nah, untuk New Zealand dollar US dollar saya akan prefer look for the buy. Ya, minggu ini saya akan prefer look for the buy. Ideally adalah dia take this low one more time, drop, kemudian kasih reaction ya seperti ini kira-kira, yang ini ataupun yang ini. Oke, setelah dia hit the low ya, di minimal di 1 jam atau 4 jam dia kasih candle seperti ini ataupun seperti ini, that is the buy for the upside. Oke, itu untuk New Zealand dollar, US dollar, plannya adalah upside. Yang berikutnya adalah USD Canadian dollar. Nah, untuk USD Canadian dollar, ideally market akan naik di atas top di sini, ini 1.40, 40 berapa ini? 40.20, break this top, any sell setup di atas 1.4020, that is the sell for the downside. Ya, jadi untuk USD Canadian dollar saya akan look for the sell di atas 1.4020. Oke. Yang berikutnya USD Swiss franc. Nah, untuk USD Swiss franc seperti yang saya share minggu lalu, saya akan look for the buy ketika harga break di bawah 0.7900. Oke, tanpa break low di sini, maka this is the potential expanding flat for another upside, stop loss di bawah ini. Oke, itu untuk USD Swiss franc. Yang berikutnya USD Yen. Nah, untuk USD Yen ini bukan plan untuk trade, tapi ini adalah update dari posisi yang sudah saya ambil. Jadi at the moment yang saya lihat ini adalah this is possible impulse A, B, C, drop. Jadi kalau harga mau drop tajam kembali, dia nggak boleh break this top. Ya, this is the protected hike. Ya, jadi makanya SL saya di atas ini. Oke. Nah, kalau dia turun maka targetnya adalah ini 146 20-an atau 145 50-an. That is the downside target ya untuk posisi sell saya ini. Dan plan ini risk rewardnya adalah 1:2,1. Oke. Berikutnya Aussie New Zealand. Nah, kenapa saya mau bahas Aussie New Zealand? Ada sesuatu yang menarik di Aussie New Zealand. Kemarin saya katakan ada yang nanya ya di grup premium, ada yang nanya waktu sekitar masih di sini ya, sekitar sebelum dia break top di sini. Saya katakan dia akan break top di sini. Kenapa? Ini 3 ini adalah liquidity. Oke. Nah, setelah ini what's next? Nah, ada dua hal, dua skenario. Dua skenario ini adalah mengindikasikan sell. Personally, saya expect sesuatu seperti ini terjadi, drop. Oke, karena ini adalah impulse, this is your pullback, dan ini semua adalah consolidation. So, setelah consolidation ini adalah one more drop seperti ini. Panjangnya kurang lebih seperti ini. Nah, permasalahan adalah, biar kalian tahu, ini berapa pips gitu kan. Nah, saya katakan adalah dropnya ini ke depannya adalah seperti ini. Oke, nah sekarang mari kita ukur. Ini berapa pips. Oke, let's count this together. Ini kurang lebih adalah 1000 pips ya, 1019 pips ya, berarti let's say 1000 pips. So dari harga sekarang kalau jadi gini ya, kalau ini adalah impulse A, ini adalah B, jadi setelah B ini kan harus C, drop. Nah, C itu lebih besar sama dengan A. Kalau let's say C itu sama dengan A aja, ini adalah 1000 pips ke bawah. So buat teman-teman semuanya, skenario pertama adalah dari sekarang atau lebih tinggi tanpa break top di sini, dia akan drop 1000 pips ke bawah. Sama, same magnitude here. Oke, sesuatu seperti ini. Atau gimana kalau dia keep pushing to the upside, break this top, sama. Pandangan tidak berubah. Oke, pandangan tidak berubah. This is your impulse, this is your A, B, break this top pun dia akan drop 1000. Oke, or even more, sesuatu seperti ini before another push.
Jadi Aussie New Zealand kesimpulannya adalah dalam level critical kita akan look for the sell. Bisa break top di sini nggak? Bisa. Tapi break top di sini pun tidak mengubah outlook saya adalah downside dengan ekspektasi penurunan sesuatu yang sama dengan ini ya, 1000 pips ke bawah. Oke, itu untuk Aussie New Zealand. Euro Aus. Nah, Euro Aus saya punya setengah posisi lagi, sisa 50%, yang dimana kita akan ke chart 4 jam. Nah, di sini kemarin tuh saya ada buy di 76178, at the moment stop loss di small profit. Nah, sekarang this is the potential impulse A, ini adalah B. Dia kalau naik pun sekali lagi jadi begini, drop di bawah ini ya, di bawah mana? Di bawah harga ini ya, 1.77796. Nah, di sini that's why saya buat 1.7770 ya, 1.7770 artinya di bawah itu kalau harga datang ya, harga hit ke area sana, maka saya akan look for the buy at to winning position. Targetnya adalah minimum ke 1.81, the best case adalah 1.8160. Oke, itu untuk Euro Aus. Sementara drop lalu up ya. Ketika dia drop di sekitar area 1.7779, maka it's time to look for the buy again, or you can add to winning position. Bagi yang udah enter kemarin bareng-bareng, kalian bisa add to winning position. Bagi kalian yang kemarin itu belum enter sama sekali, don't worry, nggak usah FOMO. One more drop di bawah low di sini, you can enter, you can join the buyer. Oke, itu untuk Euro Aus. GBP Yen. Nah, untuk GBP Yen saya punya posisi sell. Oke, posisi sell saya kenapa? Karena saya melihat ini adalah impulse. This is A, this is B, this is C, this is your expanding flat drop. Invalidation di atas top ini 201272, yang menurut saya kalau dia beneran drop dari sini, maka dia akan drop, take all this low, dan jadi begini for one more push ke 203 sampai ke 204 before any major sell. Oke, itu untuk GBP Yen. Market berikut yang saya mau update, ini bukan untuk diperhatikan untuk trade baru, yang mau saya update itu adalah GBP Swiss franc. Untuk GBP Swiss franc saya masih punya posisi buy 1.07323, at the moment floating minus kurang lebih 40 pips. SL-nya di bawah ini, saya masih maintain posisi ini, dan saya masih expect ini up. Oke, jadi invalidation di bawah ini, garis warna merah ini 1.06657. Oke. Nah, pair berikut yang saya mau bahas dan kalian boleh perhatikan itu adalah New Zealand Canadian Dollar ya. Untuk New Zealand Canadian Dollar, menurut saya dia akan break this top or even this top. Topnya ini adalah ini ya, 0.86171 or even 0.88. Ya, kalau dari sekarang ke 0.86 kurang lebih itu adalah 600 pips. Oke. Nah, apa yang menjadi structure-nya? This is your impulse, this is A, this is B, this is drop, this is your regular flat. And then setelah regular flat ini dia kasih lagi expanding flat, impulse A, B, C ya, tanpa break low di sini we are heading up. Okay, so that's why di sini saya buat Fibonacci retracement-nya. Okay. Nah, di area ini, 3 area ini, jadi menurut saya akan take one more drop di bawah low paling dekat yang belakangan 0.80262. Oke, di area ini idealnya oke, 0.80162 sampai dengan 0.79337. Di antara area ini any buy setup saya akan ambil ke atas. Targetnya adalah 0.86 sampai dengan 0.88 levelnya. Oke, 0.86 ini adalah yang di sini. Ini 0.86160, 88 itu adalah di sini. Oke, New Zealand Canadian Dollar upside. Terakhir pair forex yang saya mau bahas itu adalah New Zealand Swiss franc. Nah, untuk New Zealand Swiss franc ini adalah fresh all time low lagi. Jadi any reaction sesuatu seperti ini, ya ini kan dia udah drop, dia ambil liquidity di sini, maka ada candle seperti ini. Ya, di any time frame H1 atau H4 yang ini, yang warna hijau ini yang saya tandai. This is the moment, ya, this is the sign market makers sudah masuk. Oke, kalau market maker sudah masuk, kita ngekor di belakangnya ya untuk another push.
Menurut saya, kalaupun dia mau drop lagi, minimal dia akan kasih running flat seperti ini. Impulse A, this is B, up, or even the best case dia break this top before another drop. Bisa nggak? Bisa. This is all time low. Oke, jadi risk rewardnya cukup bagus. Jadi dari harga sekarang kalau dia keeps dropping to the downside, nggak usah diikutin, biarin aja ya. Terjadi di lower time frames, misalnya di H1 atau H4, sesuatu candle seperti ini, yang warna hijau ini, it means this is the buy. Ya, itu adalah momen kita akan buy. Oke, itu tadi semua kategori pair forex. Kita masuk sekarang ke crypto. Nah, untuk crypto saya masih akan look for the buy untuk BTC ketika harga drop di bawah ini. Ya, 107.000. By the time ya, dia akan jadi sesuatu seperti ini. This is your impulse. Oke. Regular for another push. Ya. Oke. Itu yang saya lihat. Oke, jadi saya nggak interested untuk buy, ya, kecuali dia break di bawah 107.000. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah kalau terjadi sesuatu seperti ini di lower time frame. Ini. Kalau ada ini, it means ya dia nggak akan ke sini, dia nggak akan break low di sini juga. This is the buy for another upside. Tapi kalau nggak ada ini, dia naik terus, biarin. Oke. Ya, Bitcoin saya akan biarin kalau dia kalau dia tidak take this low, saya nggak akan look for the buy setup. Atau kalau dia nggak harus take this low, dia naik begini di lower time frame tanpa break this low or even this low, dia akan naik ke atas. Oke, itu untuk Bitcoin. Oke, pair market berikutnya saya mau bahas adalah Bitcoin Cash atau BCH. BCH saya punya posisi buy di harga 555. SL saya di bawah ini. Karena yang saya lihat adalah impulse A, B, C. Another push. Minimum take this stop, the best case this stop. Oke, SL saya sementara di sini. Kenapa SL sementara? Karena kalau dia break low di sini, maka it means we are heading for bigger correction ke bawah sebelum ke atas. Oke, dan saya nggak mau keseret lebih jauh, ya. Ingat, dalam trading yang kita bangun itu adalah risk and reward, ya. Bukan harganya bisa balik naik atau enggak, bukan. Oke. Kita masuk ke kategori stock index. Stock index minggu ini saya mau bahas itu ada dua, US30 dan DAX. Oke, yang pertama itu adalah US30. Ya, US30 cukup disayangkan. Hari Jumat lalu sebenarnya saya ada buy di candle 2 jam ya. Nah, setelah candle ini saya sebenarnya ada buy setelah candle ini. Oke. Nah, cuman setelah dia break the top di sini, major top di sini, 27 swing high terdekat di sini, saya pindahin SL di break even ya, dan terakhir dia hit. Oke, nggak apa-apa. So far yang saya lihat ini cukup bagus momentumnya ke atas, maka saya akan re-enter untuk buy kembali setelah SL kemarin. Kalau ini terjadi, ini saya gedein ya. Oke, jadi sekarang alur ceritanya adalah ini adalah impulse, this is A, this is possible B. Jadi one more drop kalau terjadi lagi seperti ini, ya. Jadi ini kan sharp drop. Take this low, ya, low hari Jumat kemarin setelah dia naik pullback, yaitu berapa? 46072. Makanya saya ada buat alert di bawah 46070. Yang artinya adalah kalau dia berbaik hati seperti ini, this is the buy, stop loss di bawah ini. Tanpa break low di sini, this is heading up. Oke, for another all-time high lagi. Ya, itu untuk Dow Jones. Oke, sekarang DAX. Nah, untuk DAX, saya masih look for the sell kalau begini. Oke. Ya, karena kalau ini adalah impulse, this is A, this is B. Ya, kita akan cari sell di atas harga 23900. Di atas 23900 look for the sell. Oke, itu untuk DAX. Masih sama planningnya seperti minggu lalu. Dan terakhir market yang saya mau bahas itu adalah yang saya bahas di awal pekan lalu dan kita udah sell di harga 782. Itu yaitu stok di US, yaitu Meta atau yang lebih dikenal dengan Facebook. Oke, saya ada sell di harga 782. At the moment take profit adalah 730. So, ya $13 dari harga take profit.
Mengapa saya bisa sell? This is your impulse, this is your A, this is your B, this is your C. This is your expanding flat. SL awalnya di sini, drop di bawah ini, oke, close the trade. The best case dia drop di bawah ini, harga ini, ya, di bawah harga 720. Then we can start to look for the buy. Mengapa bisa start to look for the buy? Karena by the time dia akan jadi impulse A, B, C for another push, another all-time high lagi. Oke? Itu untuk saham Meta atau Facebook. So, I think that's it. Itu dulu untuk update di Weekly Market Outlook kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti hari Rabu jam 8 malam. Hari Rabu itu adalah 1 Oktober jam 8 malam. Saya akan update midweek market update dalam bentuk live session di channel YouTube ini. All the best for your trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.